A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam ini nabi yang cukup banyak kekayaannya berupa ternak. Sampai saking banyaknya ternak Nabi Ibrahim ini, dia memantaunya itu dari atas perbukitan. Jadi kalau dari atas bukit kan kelihatan ke bawah semuanya. Dari sana Nabi Ibrahim memantaunya. Kalau sekarang enak kan pakai drone, tapi pada saat itu mesti naik ke atas bukit. Turunlah malaikat Jibril, kemudian dia menyamar menjadi seorang laki-laki tua seperti sosok musafir lah, orang dalam keadaan perjalanan jauh. Dia hampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Tuan, aku ini sangat lapar. Bolehkah aku meminta 1 ekor dombamu untuk bekal aku di jalan? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak cukup mengucapkan subuhu kuddusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Bapak boleh ambil 1/3 ternak yang saya punya. Bagi Nabi Ibrahim, kalimat zikir itu lebih tinggi dari 1/3 kekayaan yang dia miliki. Ini luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kaya tetapi hatinya tidak terikat dengan kekayaan itu. Dunia ini seharusnya berada di tangan kita. Jangan sampai dia masuk ke hati kita. Kalau masuk ke hati, hati kita kecil. Masuk sendal, masuk rumah, apa enggak ngap kita dibuatnya kan? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, Allah lebih tinggi dari apapun. Kalau Bapak ulangi 2 kali mengucapkan zikir subuhu kuddusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh, Bapak boleh ambil separuhnya. Jika Bapak mau mengulangi lagi, Bapak boleh ambil berapa aja Bapak mau. Kaget malaikat Jibril. Ternyata Nabi Ibrahim selain orang yang sangat taat beribadah, dan dia tidak terikat hatinya dengan dunia ini. Kalau kita bisa seperti ini, silahkan kaya. Kenapa sampai saat ini kita belum diberikan Allah kekayaan? Allah sayang sama kita. Karena kita belum mampu untuk diberikan kekayaan. Banyak orang yang sombong pasti orang yang tanggung-tanggung kayanya. Orang kaya betul santai aja. Tapi yang tanggung-tanggung justru yang parah pula gaya daripada orang kaya. Akhirnya malaikat Jibril jujur mengatakan, Wahai Ibrahim, sebenarnya aku ini Jibril. Aku turun untuk mengujimu, pantaskah engkau menjadi Khalilullah, sahabat dekat Allah? Ternyata memang pantas Ibrahim. Sedikit pun tidak tertarik hatimu dengan dunia ini, walaupun kau mengusahakannya. Maknanya, bekerjalah kita keras mencari dunia ini, tapi jangan terikat hati kepada harta itu. Harus lebih tinggi di hati kita Allah daripada harta kekayaan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah memberikan kita
hati yang seperti ini insya Allah. Sewaktu berkurban, Nabi Ibrahim alaihissalam ini sendirian. Jadi kalau kita 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor onta 10 orang, 1 ekor kambing 1 orang. Tapi kalau Nabi Ibrahim waktu dia menjamu penyembelihan, waktu itu belum diisyaratkan kurban yang seperti kita sekarang. Dalam sebuah riwayat disebutkan berapa banyak Nabi Ibrahim berkurban? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Onta taruhlah yang paling murah 23 juta. Kali 100 udah 2,3 M. Sapi 1 15 juta. Kali 300 udah berapa M? Kambing 2.500.000. Kali 1000 2,5 M. Itu sendirian. Kita 1 ekor sapi 7 orang itu pun 1 tahun diumumin, ada yang batal ikut jadinya. Karena bagi kita uang yang udah keluar nih, sebagian kita nih, uang yang udah keluar itu nggak akan kembali lagi. Beda kalau Allah, uang yang kita keluarkan jalan Allah, Allah akan ganti 10 sampai 700 kali lipat. Waduh, mana percaya kan? Ya buktiin aja dulu. Rupanya udah kurban tambah susah hidupnya. Allah ganti kok dengan rezeki lain. Karena rezeki ini bukan hanya uang saja. Uang banyak nggak bisa makan apa-apa kan nggak guna juga. Uang sedikit tapi nggak berpantang makan payah juga. Ingin makan tapi uang pula nggak ada. Melihat Nabi Ibrahim berkurban sebanyak itu, banyak orang yang mengaguminya, sampai orang memujinya. Sungguh luar biasa engkau Ibrahim. Sebanyak ini kau berkurban, sedikit pun tidak ada guratan penyesalan dan kesedihan di wajahmu. Tidak ada orang sebaik engkau Ibrahim. Banyak pujian datang. Dalam Islam ini, memuji itu ada 2 hadisnya. Yang pertama, pujian adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Artinya kita boleh memuji orang, tetapi pujian yang sesuai apa yang ada padanya. Jangan sampai yang tidak sesuai. Nenek-nenek umur 80. Datang kita memuji nenek, udah berapa umur nenek-nenek? 80. So. Macam anak gadis juga wajah nenek lagi nek. Ya, itu bahaya. Bisa tidak tidur nenek tuh malam ributnya. Capek dia bercermin mencari mana lah pipi aku yang katanya macam anak gadis tuh. Kan kasihan kita. Kemudian hadis yang kedua, jangan engkau memuji orang dia akan hancur. Jadi kita yang harus menempatkan ini. Ada orang ini yang dipuji makin besar dada dia, makin sombong dia. Kita yang mengukurnya. Ini orang bisa nggak dipuji ini. Tetapi ada dibolehkan memuji berbohong. Istri memuji suami, suami memuji istri. Istri sedang masak, umur udah 65 tahun. Datang suami, ya Allah dek, makin bertambah umur adek dek, makin cantik abang lihat. Walaupun sebetulnya geli nih, dia apalah abang nih, gigi udah nggak ada lagi, itu boleh bohong. Jadi kalau memuji istri malah nggak boleh kita jujur mengatakan yang sebenarnya. Istri sedang dandan, cantik aku bang, dia macam badut, kau malu abang jalan sama kau, itu justru nggak boleh. Bilang cantik, sungguh aku mencintaimu, itu dibolehkan kalau untuk suami istri. Istri dibelikan suami baju padahal nggak suka warnanya, seolah-olah betul-betul bahagia. Ya Allah bang, kok tahu abang seleraku. Akhirnya dipakainya baju itu pagi, siang, sore, malam. Suami udah bangga deh, betul-betul senang istriku dapat baju ini. Padahal istrinya pakai setiap waktu itu supaya cepat hancur. Muak dia nengok baju itu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipuji khilaf. Terlalu banyak orang memuji khilaf.
Apa kata Nabi Ibrahim? Kurban sebanyak ini belum seberapa bagiku. Andaikan Allah mengaruniakan aku anak, diperintahkan Allah sembelih anak itu, aku sembelih dia. Karena Nabi Ibrahim merasa yakin dia tidak akan punya anak. Umur sudah 80-an tahun. Karena merasa dia tidak akan punya anak, terlontarlah ucapannya. Itulah sering kita ini, apapun keburukan yang kita alami saat ini, bisa jadi lisan kita yang terlepas bertahun-tahun dulu. Kadang dilihatnya orang korupsi, kemudian dia hina-hina orang itu. Begitu dia duduk di sana, dia pula yang korupsi. Dia ceritain anak orang keluar malam waktu itu anak masih kecil, rupanya besoknya anak dia pula setelah besar yang sering keluar malam. Hati-hati kita melepaskan lisan kita ini. Kadang kita nganggap anak masih kecil-kecil, dia penurut dia. Kita enak aja bilang anak orang begini, anak orang begitu. Nah akhirnya kita merasakan apa lisan kita yang pernah kita ucapkan itu. Jadi jangan buru-buru kita menyalahkan, ya Allah kenapa aku diberikan beban seberat ini. Takutnya lisan kita pernah terlepas di masa lalu. Akhirnya kenanya sekarang. Nabi Ibrahim mengucapkan itu sebetulnya khilafnya bukan karena sombong. Maksudnya itu udahlah nggak usah kalian puji-puji aku. Itu sebetulnya. Ini kurban ini biasa aja. Tetapi perkataan Nabi Ibrahim, keandaikan aku dikaruniai anak, diperintahkan sembelih, aku sembelih. Di situ kenanya. Sudah lupa Nabi Ibrahim dengan perkataannya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dilihat orang main sama anak. Ingin betul rasanya punya anak. Umur udah 80-an tahun. Ingin rasanya punya anak. Ada di antara kita ini yang dilebihkan hartanya. Anak nggak ada. Ada orang hidup miskin, anaknya banyak. Itulah ujian. Kesenangan ujian, kesedihan juga ujian. Setelah itu, Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat 99, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, aku akan pergi ke suatu tempat, semoga Allah memberikan petunjuk kepada aku. Kemana Nabi Ibrahim? Mengkhususkan diri untuk beribadah. Betul-betul Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Apa permohonan Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim doa itu. Dikhususkan waktu untuk beribadah. Kadang kita di sini kenanya. Ibadah dikit tidak dikhususkan, permintaan besar. Seharusnya kalau memang kita permintaan kita besar, ibadahnya khusus loh. Betul-betul dilebihkan. Betul-betul kita itu banyak zikir kepada Allah, banyak sholat sunat. Karena sholat fardu untuk mendapatkan petunjuk, sholat sunat untuk mendapatkan pertolongan. Kalau kita ingin banyak dapat pertolongan Allah, perbanyaklah sholat sunat. Dikhususkan waktunya oleh Nabi Ibrahim, diulang-ulang doanya. Karena Allah suka dengan doa yang diulang-ulang. Kalau manusia muak dia, kita ulang-ulang muak dia. Itu aja kau bilang wah. Tapi kalau misalnya Allah, makin diulang kita meminta, Allah makin senang. Apa jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim? Fabasyarnahu bigulamin halim. Akan aku karuniakan engkau anak yang sabar dan penyantun. Betul-betul minta anak yang soleh. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah kurniakan aku anak yang soleh dan soleha, kurniakan aku anak yang soleh dan soleha. Terus kita mengulang-ulang kepada Allah. Setelah dijawab Allah, fabasyarna bigulamin halim. Akan kukaruniakan engkau anak. Loh, Sarah kan mandul. Allah kasih caranya. Bukan di Sarah jadinya rezeki anaknya, tapi melalui Siti Hajar. Di pengajian sebelumnya, di part 2, apa kata Siti Sarah? Duhullah amatku ini.
bersetubuhlah dengan Hajar, menikahlah dengan Hajar. Padahal sebenarnya rencananya Siti Sarah ini coba mengetes sebenarnya. Karena apa? Siti Sarah ini cantik. Dibanding dengan Siti Hajar, Siti Sarah cantik. Apa dalam riwayat disebutkan? Siti Hawa cantik, lama kurun waktu, kurang perempuan cantik. Lahir Siti Sarah. Jadi kecantikan Siti Sarah sama dengan Siti Hawa. Berapa kurun waktu ada perempuan cantik. Di pengajian sebelumnya hampir saja Siti Sarah ini dilakukan pelecehan oleh raja yang tiran ketika Nabi Ibrahim hijrah bersamanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Baik, akan aku nikahi Hajar. Makanya ibu-ibu jangan coba-coba kami laki-laki ini, Bu, dites-tes gitu. Tahu mentang-mentang suaminya sayang betul sama dia, Bang, abang kalau ada rasanya rasa sama perempuan lain, Bang, nikahilah, Bang. Kami laki-laki ini, begitu kan agak cepat sedikit kami jawabnya. Jadi hati-hati nih. Nanti tria, saya nunggu-nunggu itu. Tidak ya, tidak. Maksudnya tidak seperti itu. Apa buktinya bahwa sebenarnya Siti Sarah hanya menguji? Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, Siti Sarah cemburu. Di pengajian sebelumnya sudah kita bahas cemburu sampai Siti Hajar lari dari rumah, ditahan oleh malaikat Jibril. Kecemburuan Siti Sarah memuncak begitu tahu Siti Hajar hamil. Sebenarnya Siti Hajar sudah berusaha menutupi dengan kain. Inilah asal mula stagen. Ditutup. Tapi lama-kelamaan kan terbuka juga. Tambah nggak tahan Siti Sarah cemburunya. Apa kata Siti Sarah? Begitu anak ini lahir, bawa dia jauh-jauh. Makanya dari Palestina itu, Nabi Ibrahim melahirkan anak Siti Hajar, digendong anak merah-merah, dibawa jalan ke Makkah. Itu sudah kita bahas di pengajian sebelumnya. Itu yang membuat Siti Hajar akhirnya tinggal di Mekah. Nah, Nabi Ibrahim selalu juga mengunjungi anaknya. Dalam surah As-Saffat tadi dilanjutkan, falamma balagha ma'as sa'yah. Maka ketika Nabi Ismail ini sudah berumur cukup untuk ngurus dirinya sendiri. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Kita ambil yang 7 tahun saja. Karena 7 tahun itu sudah bisa ngurus sendiri kan. Kelas 1 SD udah bisa mandi sendirilah. Udah tahu, udah ngerti kalau diomongin. Waktu sudah berumur 7 tahun, kecintaan Nabi Ibrahim begitu tinggi. Orang gak punya anak, udah umur 86 baru dapat Ismail. Jadi yang sudah lama menikah belum punya anak, jangan terkecil hati. Sabar, minta terus kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa. Nabi Ibrahim aja yang Khalilullah sudah umur 86 baru dapat anak. Kita mudah-mudahan tidak selama itu. Paling tidak kita tahu, oh Allah ini nabinya sendiri pun kalau memang belum waktu yang dikasih, nggak dikasih sama Allah. Ini kadang pergi ke dukun ini, siram pakai air ini, duit yang habis dibuatnya. Sabar aja lah. Diusahakan betul sampai habis uang ratusan juta, bayi tabung, nggak usah. Allah tahu segalanya. Kenapa kita nggak dikasih anak? Kenapa ini orang dikasih anak kembar? Kenapa ini anaknya laki-laki? Kenapa anak ini anaknya perempuan? Itu udah kuasa Allah. Ada orang makan daging tidur miring kanan, makan ikan tidur miring kiri. Dapat anak laki-laki, dapat anak enggak, mana pun nggak bisa. Sedangkan yang udah di USG aja kadang nampak laki-laki lupanya keluar perempuan. Itu suka-suka Allah. Makanya kita itu yang membuat hati kita ini lapang ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Meminta boleh, ngotot jangan. Kok kayak kita pula yang dikte Allah jadinya. Apa enggak cinta Nabi Ibrahim lama ingin mendapatkan anak, dapat anak. Sedang senang-senangnya sama anak umur 7 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidur di Mina. Waktu tidur itulah datang mimpi. Wahai Ibrahim, 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 Ibrahim. Kan gema-gema biasanya itu.
Tunaikan nazarmu, nazarmu, nazarmu. Sembelih anakmu sebagaimana yang pernah engkau ucapkan dahulu. Kaget Nabi Ibrahim, langsung tersentak bangun. Ini pasti iblis, kata Nabi Ibrahim. Ini pasti iblis. Tapi rasa-rasanya aku pernah ngomong ini. Aduh, apa iya nih? Dipandang anak. Menangis Nabi Ibrahim, dipeluknya Nabi Ismail alaihissalam kecil ini. Nabi Ismail bangun bertanya, ada apa ya? Tidak ada, nak. Ayah sayang betul sama engkau. Nabi Ibrahim pindah tidur tanggal 9 di Arafah. Inilah sejarah wukuf di Arafah, bermalam di Mina, wukuf di Arafah. Inilah sejarahnya. Makanya dalam hal mimpi, apa kata Rasulullah? Kalau kita mimpi buruk, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tersentak bangun itu, berta'awuzlah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri 3 kali. Pih, pih, pih. Tapi jangan keluarkan air. Kena nanti suami, bu. Marah nanti, bu. Mimpi buruk yang lain datang. Bapak juga gitu, jangan asal meludah, bu. Kena muka nanti, pak. Jangan keluarkan air, isyarat saja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kata Rasulullah apa? Jangan menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Itu yang melemahkan iman kita. Dapat tempat cerita, lain rupanya ramalan dia nanti. Kita ada perempuan mimpi giling cabai, kemudian cabai itu kena ke mata dia. Dia tanya ke kawannya, itu mimpi menangis itu, selingkuh mungkin suami awak. Itu tambah ketakutan jadinya perempuannya. Itu sunnahnya dalam Islam. Berta'awuz 3 kali, meludah ke kiri 3 kali, jangan menceritakan mimpi buruk pada siapapun, maka mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada kita. Nah, Nabi Ibrahim pindah tidur di Arafah. Di Arafah mimpi lagi, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu, sebagaimana yang pernah kau ucapkan dahulu. Nah, di mimpi yang kedua ini, Nabi Ibrahim sudah tegar, berarti ini memang dari Allah, bukan iblis. Aku memang pernah bernazar dulu. Nggak nyangka Nabi Ibrahim Allah akan meminta kembali nazarnya. Karena memang dia pernah mengucapkan. Ini ujian yang nyata dari Allah kepada nabinya. Sedang sayang-sayangnya sama anak diminta Allah, Nabi Ibrahim pun bersiap. Tanggal 10 Zulhijjah. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Hajar? Wahai Hajar, mandikan anak kita ini bersih-bersih. Beri dia pakaian, beri dia wewangian. Aku hendak membawanya menghadap Allah. Siti Hajar nggak ditanya menghadap gimana. Sambil menunggu Nabi Ismail alaihissalam dipersiapkan oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun mengasah pisau sampai tajam. Siti Hajar pun nggak mau nanya. Kalau istri-istri lain kan kepo, ngapa bang nih bang, kok ngasah pisau nih suruh mandi kan? Tapi Siti Hajar nggak mau. Habis diasahnya pisau, Nabi Ibrahim Ismail udah selesai, dibawa. Nabi Ismail dengan senang hati, anak kecil itu mau diajak jalan-jalan. Menurut dia, iblis pun mulai merencanakan. Ini nggak boleh terjadi. Jangan sampai ketaatan Nabi Ibrahim ini dia lakukan penyembelihan kepada anaknya. Siapa yang diserang duluan? Istri. Apa kata iblis kepada Siti Hajar? Dia menjelma menjadi seorang laki-laki tua yang bijaksana. Wahai Hajar, tahukah engkau mau dibawa kemana anakmu oleh Ibrahim? Ya, aku tahu. Ibrahim akan membawa anakku bertemu dengan Allah. Tidakkah engkau melihat dia membawa pisau, Hajar? Ya, aku melihatnya. Tahukah kau guna pisau itu untuk apa? Tidak. Dia akan menyembelih anakmu, Hajar. Bohong, kata Siti Hajar. Tidak mungkin seorang ayah, apalagi dia seorang nabi, menyembelih anak kandungnya sendiri. Tapi katanya perintah Allah, Hajar. Maka kata Siti Hajar, apa? Allah yang memerintahkan? Kalau Allah yang memerintahkan, jangankan leher anakku Ismail, leher aku pun aku mau. Nah, itu dasarnya keimanan Siti Hajar. Sempat ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini tahu anaknya mau disembelih, langsung bawa batu bata 4 biji. Mau kemana bang? Aku diperintah Allah mau nyembelih. Coba abang sembelih, naik bata nih ke kepala abang. Tapi Siti Hajar, jangankan leher anakku, leher aku pun aku mau.
Kemudian gagal iblis, masuk dia ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Aku mau menyembelih anakku untuk Allah. Tidakkah engkau melihat anakmu ini penyabar dan penyantun? Karunia Allah terbesar kepadamu Ibrahim. Kau lama tidak punya anak. Aku pernah mengucapkan ini, kata Nabi Ibrahim. Udahlah, minta ampun aja lah kau kepada Allah. Tidak. Aku memang pernah mengucapkan ini, andai kalau Allah meminta menyembelih, aku sembelih, akan aku sembelih untuk Allah. Pergi kalian, kata Nabi Ibrahim. Kabur iblis. Tidak berapa lama lagi, Ismail sedang sendiri didekatinya. Kau tahu nggak mau dibawa kemana? Iya, aku tahu. Ayahku mau membawaku bertemu dengan Allah. Bohong Ismail. Kau nggak lihat tuh, ayah kau megang pisau loh. Tahu kau guna pisau itu untuk apa? Nggak tahu aku. Pisau itu gunanya untuk menyembelih engkau, Ismail. Kenapa ayahku ingin menyembelihku? Kata ayahmu ini perintah Allah. Disangka iblis berhasil. Ayahku mengatakan itu perintah Allah. Iya Ismail. Langsung diambil beberapa batu, dilemparlah iblis ini. Itulah sejarah melontar jumroh. Sampailah di Mina. Makanya di Mina itu ada tugu penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Barulah Nabi Ibrahim jujur. Nabi Ismail nggak mau tanya sepanjang jalan itu. Walaupun dia udah dapat bocoran dari iblis, nggak mau tanya. Begitu sampai di tempat penyembelihan itu, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, di dalam tidur ayah bermimpi, nak. Ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih. Bagaimana pendapatmu, nak? Ini mengajarkan kepada orang tua, jangan ego, jangan kita aja yang betul, jangan kita aja yang didengar. Dengar juga pendapat anak. Kadang kan banyak orang tua memaksakan, kamu harus sama ini. Papa nggak mau kamu sama itu. Kamu kalau kerja tuh kalau bisa jadi pegawai negeri. Kalau enggak, Papa nggak mau lagi nganggap kamu anak. Kalau kamu tetap mau wira swasta atau jadi ini mengajarkan kepada orang tua, jangan egois. Apa jawaban Nabi Ismail kecil ini? Ya abati, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Redho dia terhadap apa yang akan dilakukan ayahnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-duanya sudah bertekad untuk melaksanakan penyembelihan ini. Dalam riwayat lain, Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum ayah menyembelih aku, ikatlah kedua tangan dan kakiku ayah, agar aku tidak bergerak-gerak yang nanti akan merepotkan ayah ketika menyembelih aku. Kita lihat kurban diikat. Yang kedua, telungkupkan mukaku ke bumi ayah, jangan engkau pandangi ketika menyembelih aku, supaya engkau berani melakukan penyembelihan itu. Yang ketiga, tajamkan pisaumu ayah, agar jangan terlalu lama aku merasakan sakitnya mati. Sehingga orang yang mau menyembelih kurban itu disunahkan menajamkan pisaunya. Yang berikutnya apa? Angkat bajumu ayah. Angkat bajumu ayah agar jangan terpercik oleh darahku yang membuat akan berkurang pahalaku di sisi Allah. Nggak mau dia. Jangan sampai kena baju ayah nanti kurang pahalaku. Bawa bajuku nanti pulang ayah. Berikan kepada ibu. Sampaikan salam kepada ibu. Bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Yang keenam, setelah penyembelihan ini ayah, jangan engkau menatap anak-anak yang sebaya denganku, agar jangan engkau terkenang akan aku. Itulah pesan Nabi Ismail sebelum dilakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim pun melaksanakan. Dengan tegar, dia mulai mengikat tangan dan kaki anaknya, ditelungkupkan ke bumi.
Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menggorok leher anaknya dengan keras. Tetapi keanehan terjadi. Pisau yang sudah tajam itu sama sekali tidak memakan daging Nabi Ismail alaihissalam. Lama Nabi Ibrahim termenung, ini pisau tajam, diteskan ke yang lain bisa, ini kok ke leher nggak mau. Karena terlalu lama Nabi Ismail bertanya, wahai ayah, ada apa ayah? Entahlah nak, pisau ini padahal sudah tajam, tapi tidak bisa menyembelih lehermu. Ayah, kata Nabi Ismail, mungkin Allah mengira aku terpaksa melakukan ini dengan diikat. Buka ikatanku ayah. Coba ulangi sekali lagi. Begitulah dia inginnya membantu ayahnya berada di jalan Allah. Sehingga beberapa binatang, kita lihat, bukan beberapa binatang ya, onta, tidak ada satu onta pun yang diikat ketika disembelih. Keikhlasan hati orang yang berkurban itu berpengaruh besar terhadap hewan kurbannya. Kadang kenapa ada hewan kurban dari sembelih tegak deh wale, kan sering kita lihat ada yang lari ke atas atap, ada yang ditendangnya orang. Bisa jadi keikhlasan orang yang berkurban, uang yang dia peroleh untuk berkurban, itu juga bisa menjadi masalah jadinya. Ini disuruhnya buka ikatannya. Setelah dibuka, diulang sekali lagi, tetap kebal, nggak bisa. Maka Nabi Ibrahim mengulang untuk yang ketiga kali. Allah katakan dalam Al-Quran, وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا. Wahai Ibrahim, kau telah melaksanakan mimpi. Diperintahkan Allah kepada malaikat Jibril, ambil kambing Habil di surga, gantikan leher Ismail. Jadi kecepatannya kan tinggi itu. Diambil oleh malaikat Jibril, langsung waktu Nabi Ibrahim menggorok, ditukar langsung cepat kilat. Setelah disembelih berdarah pisau Nabi Ibrahim, dia merasa dia sudah melakukan perintah Allah. Rupanya ditengok, kambing. Mana anak aku tuh nih? Rupanya lihat pas di ke belakang, Nabi Ismail dalam keadaan segar bugar berada di belakang Nabi Ibrahim. Langsung dipeluk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah sejarah takbir. Apa kata Ibnu Abbas? Sempat jadi penyembelihan Ismail, maka mungkin dalam kurun waktu tertentu setiap orang tua yang mempunyai anak laki-laki akan diundi mana yang akan disembelih ketika berumur 7 tahun. Daripada anak, apalah salahnya kita mengeluarkan kurban 2.500.000. Alasan nggak sanggup ini, nggak sanggup itu. Sedangkan pemulung aja di Jakarta ikut kurban tiap tahun, pemulung cuma. Kalau ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Yang membuat hidup kita kekurangan itu apa? Karena kita sibuk memenuhi kebutuhan diri kita. Kredit mobil 4 juta sanggup, itu sebulan. Sementara kurban sekali setahun 2.500.000 paling tahun ini. Kalau ingin rezeki murah, kita mendapatkan ketenangan jiwa, ikutlah berkurban. Ikhlaslah berkurban. Ini kadang berubah aja letak namanya, marah dia sama pengurus. Aku nyetor pertama, masa nama aku jadi di kelompok 5, nah tolong ikhlas lah. Nah inilah sejarah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga membuat kita tambah sabar dan tawakal kepada Allah, ikhlas dalam melakukan setiap amalan yang kita perbuat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.